Silaturahmi Lebaran Hari Raya Idul Fitri juga kental dengan silaturahmi politik di tataran elit. Di hari Lebaran, Prabowo terbang ke Solo menemui Jokowi. Capres Ganjar juga semakin lengket berada di sisi Jokowi. Tentu saja silaturahmi itu bukan sekedar basa-basi dan pastilah ada muatan esensi. Setelah PDIP mencapreskan Ganjar, seperti apa dramaturgi penentuan bakal calon pendamping untuk 3 bakal capres? Dan apa kabar dengan realisasi koalisi besar? Benarkah ada manuver mengawinkan Ganjar dengan Prabowo? Nah, kita akan membahas sejumlah pertanyaan ini dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, dan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat malam, Pak Jazilul, Pak Habibur Rahman, dan Mas Hanta. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat malam. Merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ya, sama-sama. Oke, baik. Saya akan langsung ke Pak Jazilul. Pak Jazilul, setelah kemudian Ganjar Pranowo resmi dicapreskan oleh PDIP, apakah koalisi besar jadi terbentuk? Koalisi besar itu masih bersifat wacana dan keputusan PDIP untuk mengumumkan calon presiden, mengucapkan selamat sekaligus kepada pemirsa, selamat Idul Fitri dan mohon maaf lahir batin. Bahwa keputusan PDIP untuk mengusung Pak Ganjar memang sudah banyak diprediksi oleh para pengamat dan lembaga survei. Dan banyak juga yang menebak itu akan diumumkan pada 1 Juni. Ternyata lebih cepat dari itu. Namun bagi kami tidak ada masalah, utamanya dalam koalisi kebangkitan Indonesia Raya, karena langkah selanjutnya akan semakin terang. Bahwa koalisi kebangkitan Indonesia Raya justru sudah setahun yang lalu, tepatnya 13 Agustus 2022, sudah melakukan kontrak politik dengan Partai Gerindra. Dan tinggal memutuskan pasangan capres dan cawapresnya. Istimewa ulama ketika itu mendorong untuk segera mengumumkan pasangan capres dan cawapresnya sebelum Ramadan. Namun karena berbagai hal, pertemuan untuk memutuskan pasangan capres dan cawapres sesuai dengan kontrak politik ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin masih belum juga diumumkan ke publik. Saya yakin dengan pengumuman yang disampaikan oleh PDIP seperti juga disampaikan oleh Caimin, ini juga menjadi tantangan kepada koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Utamanya saya juga berkeyakinan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin sebagai penerima mandat untuk dari koalisi kebangkitan Indonesia Raya dalam waktu dekat untuk dapat memutuskan. Jika ini tidak dapat memutuskan pada waktu yang cepat menurut saya, apalagi nanti Pak Ganjar lebih dahulu juga memutuskan siapa pasangan atau cawapresnya, tentu nanti akan ketinggalan kereta. Namun yang perlu dicatat sampai detik ini sudah ada 3 poros koalisi yang menurut saya memenuhi untuk maju atau calon presiden. Pertama Pak Ganjar Pranowo, meskipun diusung oleh 1 partai, sementara sudah cukup untuk tiket menuju presidensial threshold. Yang kedua Pak Anies Baswedan, itu juga ada 3 partai, kalau nantinya solid itu juga cukup tiketnya. Dan yang lebih dekat lagi sesungguhnya koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Ini sudah jelas sosoknya dan kalau keseimbangan politiknya juga jelas, nasionalis, religius, yang satu panglima TNI, yang satu panglima santri, yang satu aktif di dunia militer, yang satunya aktif di dunia aktivis. Demikian juga dari sisi teritorial, saya pikir sesuatu yang lengkap. Namun kami semuanya bersabar dan saya yakin dalam waktu yang dekat, dan kami juga berharap Pak Prabowo dan Gus Muhaimin segera duduk bersama sebagai penerima mandat dan siapa calon wakil presiden dari koalisi yang dibangun
bersama PKB dan Gerindra. Sekali lagi, Baik. apa yang menjadi keputusan PDIP dengan mengusung Pak Ganjar itu sudah diprediksi oleh semua pihak, dan saat ini publik juga bertanya-tanya kira-kira siapa yang akan menjadi calon wakil presidennya. Ya, Dan baik. secara tidak Mungkinkah terduga tadi siang Pak Jokowi menyampaikan kepada publik nama-nama yang kemungkinan menjadi calon wakil presiden. ya Namun Pak Jokowi dalam juga pernyataannya menyampaikan ada insya Allah Pak menyebutkan Prabowo juga dalam waktu yang dekat akan baik, oke. Berbicara mengenai cawapres, mungkinkah kemudian cawapres dari Ganjar Pranowo itu adalah Prabowo Subianto? Nah, saya mau bertanya ke Pak Habibur Rahman. Pak Habibur Rahman, Prabowo Subianto silaturahmi ke Solo bertemu dengan Joko Widodo dan diduga kuat di situ ada pembicaraan politik, bahkan mungkin spesifiknya cawapres begitu. Dari Gerindra sendiri menyikapi mengenai silaturahmi politik ini seperti apa? Ya, kami perlu sampaikan ya bahwa pertemuan tadi adalah yang membawa kepada presidennya. Di dalamnya ada Audionya nggak dengar. Pak Habibur Rahman, mohon maaf suaranya mungkin ke-mute, belum terdengar? Oke. Halo. Ya, halo. Ya, baik, Halo. silakan Pak Habibur Bisa Rahman. didengar? Ya, Bisa didengar? bisa, silakan. Halo. Ya, jadi pertemuan tadi di Solo adalah pertemuan seorang menteri yang sowan terhadap presidennya. Ya, Pak Prabowo menteri, Pak Jokowi adalah presiden. Ya, tapi kalau toh ada pembahasan hal-hal terkait politik terkini, kami perlu sampaikan, kami ini para jubir resmi dari Partai Gerindra, kami belum diinformasikan apakah ada pembicaraan soal cawapres. Karena itu secara internal Gerindra, kami acuannya adalah tetap pada hasil ya Rapimnas terakhir Partai Gerindra yang mencalonkan Pak Prabowo sebagai presiden. Apakah Prabowo Subianto menjadi calon presiden itu adalah harga mati bagi Partai Gerindra, Pak Habibur Rahman? Ya, sampai saat ini belum ada perubahan. Ya, saya tidak dalam posisi mengatakan mungkin berubah atau itu harga mati, tapi sampai saat ini kami belum diinformasikan adanya perubahan. Oke, baik. Saya ke Mas Hanta. Mas Hanta, menurut Anda ada pengaruh tidak sih dengan Ganjar menjadi capres PDIP terhadap peta koalisi? Mas Hanta, suaranya masih di mute? Ya, apakah sudah jelas suaranya? Ya, silakan Mas Hanta. Ya, jadi saya melanjutkan Pak Jazilul tadi, yang diumumkan oleh PDIP betul tidak ada yang surprise. Satu, ini adalah merespon langkah taktis PD Perjuangan untuk merespon apa yang dibangun tentang narasi koalisi besar yang mengusung nama Pak Prabowo sebagai capres. Mereka menawarkan sebuah kapal koalisi besar, jadi kapal besar alternatif, dan mereka memposisikan capres harus dari PD Perjuangan sehingga meninggikan posisi tawarnya. Sekaligus yang kedua adalah respon taktis sebagai kapal penyelamat elektabilitas bagi Ganjar Pranowo yang kita tahu trennya sedang turun, yang direspon tentu isu pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah U20. Nah, dua hal ini saya kira mengklarifikasi dua hal, bahwa tidak ada yang surprise kecuali soal waktu saja. Yang kedua, kita tahu bahwa ternyata pusaran tentang elektabilitas itu jauh lebih determinan ketimbang pemilik boarding pass. Jadi ya kembali lagi memang Ganjar pilihan PD Perjuangan, karena nyatanya elektabilitas yang potensial di PD Perjuangan adalah Ganjar Pranowo. Jadi para
veto player, pemilik boarding pass partai itu cenderung mengikuti pusaran dinamika elektoral tinggi naik turunnya elektabilitas partai politik, dan itu ternyata mengikuti pola pemilu sejak Indonesia menganut sistem pemilu langsung 2024 hingga 2019 yang lalu. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Egan tadi. Peta anatomi politiknya hari ini ada 4 catatan saya. Satu, ada 3 posisi blok politik hari ini yang realistis ya. Satu, itu berdasarkan 3 orang capres yang memiliki elektabilitas cukup kuat dan potensial, yaitu Ganjar Pranowo, kalau urutannya sekarang dinamis ya, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Yang kedua, ada 3 kingmaker terkuat dan utama hari ini yang harus kita akui, ada Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Jokowi, dan Pak Surya Paloh, orang-orang yang tidak maju lagi. Yang ketiga, ada 9 veto player, orang-orang yang memiliki tiket partai tetapi mereka bukan jadi capres, bisa jadi juga menginginkan posisi cawapres. Dan yang keempat, beberapa nama cawapres yang unggul dari beberapa hal ya, nanti sesuai tema kita soal elektabilitas, boarding pass, dan isi tas serta kapabilitasnya. Nah, pergerakannya Egan itu bergantung pada 5 hal. Satu, dinamika elektoral capres yang 3 hal saya katakan tadi. Jadi dinamika elektabilitas itu akan menentukan pergerakan peta koalisi. Yang kedua adalah kemampuan si cawapres nanti yang menghimpun kekuatan modal sekaligus ya, logistik kah, tiket partai kah, apakah koalisi, kemudian dia menawarkan kepada salah satu capres. Yang ketiga ada resultante dari bekerjanya lobby-lobby politik para kingmaker tadi. Mereka ingin menginginkan 2 blok, siapa memasangkan dia siapa. Yang keempat adalah faktor kalkulasi partai-partai terkait kotel efek, dia ingin memenangkan partainya dapat apa. Dan yang terakhir adalah posisinya ini, saya ingin jawab, posisi politik, keputusan politik dari Pak Prabowo Subianto. Apakah tetap dengan posisi capres atau kemudian seperti yang kita bahas hari ini merubahnya, merevisinya dengan menjadi posisi cawapres. Kalau saya lihat hari ini tendensinya masih kuat sebagai capres ya, apalagi hari ini elektabilitas Pak Prabowo melampaui Ganjar Pranowo, realitasnya terakhir dari data-data survei. Kemudian kita tahu Pak Prabowo juga sekarang ini posisinya masih kokoh, elektabilitasnya cukup potensial, dan Prabowo sekarang menurut saya momentumnya lebih besar, potensi untuk menangnya besar, apalagi Gerindra juga elektabilitasnya trennya sedang naik. Jadi menggunakan rasionalitas seperti itu, alangkah ruginya Gerindra dan Prabowo kemudian kita memikirkan dalam waktu dekat menjadi cawapres dari koalisi yang baru dibangun PDI Perjuangan 1 hari ini. Jadi trennya, tendensinya saya melihat masih saat ini pergerakannya masih 3 blok politik itu. Pergerakannya bergantung pada 5 variabel tadi, dan apakah ekananya saya akan ada pergerakan mengumpul semua ke PDI Perjuangan dalam waktu dekat? Menurut saya tidak. Mungkin ada faktor partai yang dekat dengan PDIP, tidak punya figur, mungkin akan bergabung. Tapi apakah akan terbentuk koalisi besar? Tidak ada jaminan. Kalaupun ini misalnya Pak Prabowo berkenan bergabung dengan PDI Perjuangan, tidak ada jaminan Pak Jazilul, PKB atau PAN, partai lainnya membuat blok politik baru, membuat kutub politik baru. Ya, ada potensi 3 kutub. Kalau kita mikirkan kemungkinan ini akan ada 2 kutub, koalisi besar melawan koalisi perubahan Anies Baswedan, menurut saya tendensinya belum begitu kuat. Jadi pergerakan hari ini menurut saya sangat ditentukan 5 variabel tadi, dan yang paling determinan saat ini adalah posisi Pak Prabowo. Dan sekali lagi saya ingin menekankan, untuk posisi Pak Prabowo saya ingin mengatakan data objektif jauh lebih menguntungkan menjadi capres dengan blok politiknya dan menjadikan PDIP sebagai mitra kompetitor. Baik, bagaimana kemudian pergerakan partai-partai politik ini ke depannya, kita akan bahas itu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News. Saya kembali ke Pak Habibur Rahman. Menanggapi mengenai pernyataan Mas Hanta tadi, Pak Habibur Rahman, pembentukan koalisi besar ini masih menjadi prioritas tidak sih bagi Gerindra pasca pencapresan Ganjar Pranowo? Pak Habibur Rahman? Oke, tampaknya terputus. Kalau gitu saya ke Pak Jazilul. Pak Jazilul, kalau menurut Anda bagaimana? Apakah kemudian koalisi besar ini masih menjadi... Halo, Pak Habibur Rahman? Ya. Oke, baik. Sudah bergabung kembali? Saya masih belum bisa melihat Pak Habibur Rahman. Ya. Oke, baik. Silakan Pak Habibur Rahman. Apakah kemudian koalisi besar ini masih menjadi prioritas setelah Ganjar dicapreskan oleh PDIP? Ya, saya pikir itu namanya ikhtiar ya. Tadi Pak Jazilul bilang wacana ya. Kita semua sedang berupaya memperbesar KKIR itu, gitu loh.
apakah masih akan berjalan atau tidak ya kita lihat nanti dinamikanya. Mungkin setelah 1-2 hari raya ini ya bos-bos kita saling berkomunikasi dan melihat perkembangan terkini seperti apa. Ada kemungkinan tidak kemudian setelah PDIP mencapreskan Ganjar, Gerindra malah kemudian melihat ini sebagai koalisi yang menarik untuk diajak bergabung begitu? Ya, saya pikir ya posisi kita saat ini tadi kan Pak Prabowo bertemu Pak Jokowi ya kami tidak disosialisasikan misalnya untuk call yang lebih rendah ya. Kalau kemarin kan itu kan Pak Prabowo Rapimnas diputuskan capres ya. Nah, sementara kalau Pak Ganjar diputuskan capres juga ya kita lihat ya apakah mungkin terjadi komunikasi dua-duanya yang mau ini siapa ya. Tapi yang jelas adalah kami sudah terikat dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan PKB ya. Nah, sehingga sebetulnya kita nggak worry ya kalau kita ini capresnya gitu. Tapi membuka kemungkinan untuk cawapres tidak, Pak Habibur Rahman? Nah, itu yang sampai sekarang tidak pernah ada informasi kepada kami ini para jubir resmi. Ya, kami nggak pernah. Biasanya kalau ada perubahan tentu kami akan disosialisasikan. Nah, tadi kita tanya terus ya, kita konfirmasi terus. Saya khususnya konfirmasi ke pimpinan saya apakah ada perubahan. Setahu saya tidak ada, belum ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan hingga saat ini. Oke, Pak Jazilul, apakah bagi PKB memang lebih menguntungkan apabila kemudian Prabowo jalan sendiri, tidak kemudian menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo? Tentu bagi PKB sesungguhnya komitmen kontrak kerjasama dengan Gerindra itu yang menjadi pegangan dan kalau bisa segera diwujudkan. Memang sejak Pak Prabowo dipertemukan dengan Pak Ganjar di tengah sawah itu, bagi kami secara pribadi itu seakan-akan mendowngrade Pak Prabowo karena selalu Pak Prabowo dianggap cawapresnya Pak Ganjar. Padahal di KKIR tidak ada pembahasan itu. Justru di KKIR ini ingin memastikan siapa calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dan itu ada di tangan Pak Prabowo. Dan hari ini terus-menerus saya lihat KKIR ini setelah muncul wacana koalisi besar dan mendowngrade pelan-pelan gitu nama Pak Prabowo ke posisi cawapres, bagi saya yang ada di KKIR saya sebenarnya tidak terima itu dengan cara begitu karena opininya kemudian di mana kalau ini berlanjut terus maka koalisi KKIR ini dan sekaligus tokoh yang ada di dalamnya itu mengalami penurunan juga nantinya gitu. Nah, kalau Pak Prabowo dianggap cawapres lah, Pak Muhaimin dianggap apa? Nah, oleh sebab itu menurut saya dan harapan saya dan saya juga yakin tidak dalam waktu yang lama Pak Prabowo dan Gus Muhaimin bisa segera memutuskan siapa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Sebelum yang lain juga mengumumkan. Karena kan koalisi yang lain juga akan mengumumkan ketika Pak Ganjar atau PDIP sudah jelas posisinya, supaya elektoral para calon presiden ini terjaga dengan baik, saya yakin akan segera mengumumkan pasangan calon wakil presiden dan calon presidennya. Ya. Nah, kalau nanti misalkan Pak Ganjar lebih cepat mengumumkan calon presiden dan calon wakil presidennya, maka koalisi besar atau KKIR dalam hemat saya itu akan ketinggalan secara elektoral karena pasangan ini akan sudah bisa bekerja dan diterima oleh publik, sementara yang lain masih merumuskan kriteria dan siapa nama-nama itu. Nah, dari sisi itu saya yakin pengalaman Pak Prabowo dan juga pengalaman Gus Muhaimin gitu ketika melakukan atau membahas dinamika politik ini juga akan kemudian akan menemukan titik supaya pada hari dan tanggal
kapan KKIR ini akan diperluas, akan diumumkan calon presiden dan wakil presidennya. Mohon maaf, kalau soal koalisi besar menurut saya dengan munculnya Pak Ganjar ini, wacana koalisi besar sudah tidak relevan lagi menurut saya. Oke, baik. Pak Habibur Rahman, apa yang kemudian menahan untuk tidak segera mengumumkan capres dan cawapresnya? Dari Gerindra bagaimana? Ya justru karena itu adalah kewenangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin secara kolegial ya. Jadi kita dalam posisi memberikan masukan-masukan ya kepada beliau berdua tentang dinamika terakhir. Tentu kami tidak punya kapasitas untuk meminta ya tanggal berapa ya, harinya hari apa itu disampaikan. Tapi secara pasti kedua beliau tersebut tentu juga menginginkan yang tercepat ya. Ingin dalam waktu yang secepat-cepatnya bisa disampaikan. Oke, baik. Betulkah kemudian koalisi besar sudah tidak relevan ketika kemudian PDIP mencapreskan Ganjar? Kita akan bahas itu sejeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Terima kasih Bapak. Ya, bersama kami di Prime Time News, saya kembali ke Mas Hanta. Mas Hanta, apakah memang betul koalisi besar sebetulnya sudah tidak relevan lagi, Mas Hanta? Iya, karena kalau kita lihat dari blok koalisinya kan ada 4 sekarang potensinya. PDIP sudah sendiri dengan golden ticketnya. Yang kedua tadi koalisi Indonesia KIR, Gerindra dan PKB. Yang ketiga adalah koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan satu koalisi perubahan. Nah dari 4 ini makna besar itu mungkin yang dimaknain besar itu disamain dulu persepsinya adalah kalau PDIP bergabung dengan KIB, bergabung dengan KIR gitu Pak Jazilul, Mas Habib ya. Nah kalau menggabungkan 3 kekuatan ini menurut saya tidak mudah. Banyak sekali variabelnya, dinamikanya sangat kencang. Tapi realitasnya bisa 4 hari ini. Tapi yang mungkin kalau misalnya sekarang PDIP sudah dengan Ganjarnya, perubahan dengan Anies Baswedan, kemudian KIR ada Pak Prabowo, maka pertanyaannya sekarang ada KIB, bisa kemana? Apakah bergabung ke PD Perjuangan atau ke Kebangkitan Indonesia Raya atau melebar kemana-mana, melebur kira-kira gitu, pecah kemana-mana. Nah inilah yang saya kira koalisi besar yang diistilahkan ini menurut saya bukan tidak relevan, tapi sesuatu yang sulit terrealisasi dalam waktu dekat. Tapi kita tidak tahu nanti di penghujung seperti apa. Nah, apalagi sekarang kemarin ada 3 koalisi ditambah sekarang PD Perjuangan, dia punya magnet juga sekarang Egan. Magnetnya apa? Partainya sendiri, karena partai itu bisa maju sendiri, dia punya magnet tersendiri sebagai partai terbesar. Yang kedua adalah Ganjar sebagai pemilik elektabilitas yang cukup kuat di antara 3 itu, satu di antara 3, maka itu menjadi magnet bagi PD Perjuangan. Jadi pusaran gaya politik sentripetal istilahnya memusar ke dalamnya, daya tariknya juga kuat. Nah, variabel ini tadi seperti saya katakan ada 5 variabel yang sangat menentukan. Sekarang dinamikanya di cawapres yang mungkin paling dinamis, Egan. Semua punya nama. Oke, Gerindra dengan capresnya, kita asumsikan Prabowo sebagai capres, kemudian PD Perjuangan sudah punya capres, dan kita tidak ganggu dari koalisi perubahan karena sudah punya capres. Nah, yang lain-lain ini kan punya nama semua. Tadi kita urut saja dari yang disebutkan oleh Pak Jokowi sebagai cawapres. 1, Erick Thohir, itu bawa Partai Amanat Nasional. Yang disebut nomor 2 ada Sandiaga Uno, sekarang lebih lengket dengan P3. Kemudian disebut nomor 3 itu Pak Mahfud ya. Kemudian yang keempat Pak Ridwan Kamil. Baru Caimin, Pak Caimin, Gus Muhaimin punya PKB. Nomor 6 disebut tadi nama Pak Airlangga. Ada Golkar. Jadi semuanya P3 dengan Sandi, Erik dengan PAN, Airlangga dengan Golkar, Pak Muhaimin dengan PKB-nya, AHY bahkan dengan Demokratnya. Semua membawa koalisi besar. Kalau bisa paket 2 capres dengan 5 cawapres bisa terjadi Pak Jazilul ya, besok tinggal deklarasi, yaitu 2 capres, 5 cawapresnya. Realitasnya sekarang ada 2 capres kuat, namanya Ganjar dan Prabowo Subianto. Kemudian punya cawapres banyak. Pak Jokowi pun menyebut tadi ada 7 nama. Ini kemudian kita akan mengatakan koalisi besar terbentuk dalam waktu dekat, seminggu depan. Saya kira lika-liku dinamika politiknya sangat besar dan potensi untuk terbentuknya 3 kutub politik menurut saya cukup besar. Kendati pun asumsi kita misalnya Pak Prabowo mau jadi cawapres misalnya, tidak ada jaminan terbentuk koalisi besar. Bisa jadi Pak Jazilul kecewa membuat
kutub politik baru Pak Jazilul ya. Jadi saya kira koalisi besar itu ya faktor yang sangat menentukan selain tadi Pak Prabowo. Yang kedua kekuatan bagaimana resultantenya hasil kerja dari seorang kingmaker. Yang kita baca dari sini kingmakernya ada Pak Jokowi kan, salah satu yang sangat menentukan dan dalam waktu dekat menurut saya sulit untuk terrealisasi. Di saat yang sama realitasnya dinamika elektabilitas capres ini kan dinamis ya, berubah. Kita lihat Ganjar di atas, sekarang Pak Prabowo, itu dinamis itu. Nah, faktor cawapres hari ini sangat menentukan variabelnya. Cawapres yang mana? Menurut saya, Igan, saya sedikit lagi ada cawapres yang kontributif secara elektoral akan dipertimbangkan oleh seorang capres nanti, yang akan menopang kemenangannya. Jadi dilihat kekuatan elektabilitasnya. Yang kedua, cawapres yang bisa membawa tiket partai. Jadi satu elektabilitas, yang kedua boarding pass, dia membawa kelompok-kelompok partai untuk membangun koalisi. Yang ketiga adalah isi tas, logistik jangan lupa. Itu juga faktor penting cawapres. Orang-orang seperti Erick Thohir dan Sandiaga Uno yang punya logistik cukup kuat, menurut saya akan menjadi salah satu faktor primadona. Kalau elektabilitas kan banyak ya, ada Sandi, ada Ridwan Kamil, ada Erick Thohir, ada Pak Mahfud, Pak RK, Gus Muhaimin dan sebagainya. Yang bawa partai juga tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi faktor itu, elektabilitas, boarding pass, isi tas. Nah, baru kapabilitas itu belakangan. Semuanya punya kapabilitas dan pengalaman politik. Jadi faktor variabel cawapres menurut saya determinan setelah ada 3 atau minimal 2 capres yang menentukan. Tapi kalau kita turunkan, istilahnya kita turunkan Mas Habib ya, Pak Prabowo menjadi cawapres ya Pak Prabowo akan memiliki bobot politik yang tertinggi sebagai cawapres. Tapi kan tidak sebagai cawapres hari ini seperti Pak Jazilul katakan. Kalau kemudian narasi yang dibangun Prabowo adalah cawapres, perdugaan saya elektabilitas Pak Prabowo yang sedang naik ini akan turun. Karena disebut sebagai cawapres. Tapi kalau tetap dengan capresnya, dia akan kompetitif terus di antara 3 nama ini. Ganjar, Prabowo, Anies, pertarungannya di cawapres. Dan blok politik realnya rasional hari ini ada 3 potensi kutub politik. Oke, saya ke Pak Jazilul. Apakah PKB kemudian sudah menyiapkan exit plan? Kalau misalnya memang Caimin tidak diperhitungkan dalam cawapres ini, apalagi kemudian kalau misalnya Prabowo mau menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo, Pak Jazilul. PKB tetap dalam pandangan yang positif dan komitmen dengan apa yang sudah menjadi kontrak kerjasama dengan Partai Gerindra. Jadi kami tidak akan cari pintu darurat, exit plan atau apapun, karena bagi PKB situasinya sebiasa saja, karena itu sudah bisa diprediksi bahwa Pak Ganjar yang akan dicalonkan dari PDIP. Nah, sekarang justru apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin ini tantangan buat Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Apa tantangannya? Menurut saya salah satu tantangannya adalah supaya secara elektoral dan juga komitmen kontrak yang dibangun itu bisa dijalankan sehingga melahirkan mengumumkan nama pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ini akan memberikan subsidi bagi kekuatan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sekaligus tokoh-tokoh yang nanti diumumkan maju menjadi capres dan cawapres. Namun jika nantinya di dalam pembahasan dan juga dalam peta dinamika politik mengalami perubahan, misalkan ya Pak Prabowo kemudian tiba-tiba menjadi cawapresnya Pak Ganjar, itu juga menjadi soal, itu yang selalu kami pikirkan juga, tetapi menurut saya tidak mungkin karena ini sudah diumumkan oleh Partai Gerindra dan sudah membangun kerjasama politik juga dengan kita. Nah, oleh sebab itu kemungkinan itu bisa terbuka begitu, namun peluang besar karena dari soliditas Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sudah membentuk sekber, sudah bekerja bersama-sama, sudah membangun jaringan. Saya tinggal selangkah lagi saja. Mandat yang di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin inilah yang kemudian akan menentukan jalan dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ke depan, termasuk juga peta dinamika para calon presiden yang ada, termasuk Pak Ganjar, Pak Anies atau siapapun, juga akan ditentukan oleh nama yang nanti akan diumumkan oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Karena nama yang keluar dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, saya yakin itu juga akan memberikan efek pada dinamika
politik termasuk dinamika elektoral partai-partai yang ada. Namun seperti disampaikan oleh Pak Hanta Yuda tadi, untuk menentukan siapa calon wakil presidennya memang tidak mudah. Baik, karena memang Pak Habibur Rahman ya, Pak Jazilul ya. Calon wakil presiden ini harus dipilih orang yang mampu mengangkat elektoral dan memenangkan atau menambah kekurangan calon presiden yang ada. Itu saya akan langsung ke Pak Habibur Rahman. Jadi keinginan dari kader Gerindra sendiri seperti apa? Kapan kemudian akan diumumkan dan kemudian siapa cawapres yang paling pantas mendampingi Prabowo Subianto, Pak Habibur Rahman? Ya itu saya bilang, itu kita kan menunggu ya, kita kan anak buah. Kita tidak dalam posisi memerintah bos dong. Kita menunggu kapan diumumkan, kami siap melaksanakan. Termasuk itu menjadi cawapres ya? Iya, jadi gitu. Jadi capres dan cawapres dari KKIR kemarin kita sepakat diamanatkan ke Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Tentu kami menunggu dari beliau berdua. Tapi prioritasnya sekarang gimana Pak Gubernur? Apakah Caimin ataukah memang masih membuka kemungkinan untuk menjadi cawapres Ganjar? Pak Habibur Rahman? Halo? Ya, jadi Caimin masih diprioritaskan menjadi cawapres atau tidak nih dari Gerindra? Ya itu dia. Saya harus mengulang lagi bahwa keputusan KKIR memutuskan capres dan cawapres itu ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar. Kami dalam posisi menunggu ya kesepakatan beliau berdua. Oke. Baik, kita akan tunggu pengumumannya nanti ke depan akan seperti apa. Terima kasih Mas Hanta, terima kasih Pak Habibur Rahman dan Pak Jazilul telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.